Perintah Kaisar Naga. Bab 10. Villa Bumi Indah adalah komunitas terbaik di Hongcheng. Seluruh komunitas dibangun di satu-satunya gunung di Hongcheng. Pemandangan di komunitas itu menyenangkan dan kualitas udaranya sangat bagus. Orang-orang yang bisa tinggal di sini kaya atau pejabat, dan mereka semua adalah orang-orang kelas atas. Untuk orang biasa, jangankan bisa tinggal di komunitas, bahkan tidak bisa membayar biaya properti. Tuan Su, rumah ini terlalu mahal, kamu harus mengambilnya kembali. Dev buru-buru mengembalikan kuncinya. Juan Su tersenyum sedikit, Tuan Chen, jangan menolak. Jika Anda menolak, itu berarti hidupku tidak lebih baik daripada sebuah rumah. Ketika Juan mengatakan ini, Dev hanya bisa menerimanya. Lalu Juan mengeluarkan kartu bank dan memberikannya kepada Dev, dengan 10 juta yuan di dalamnya. Dev tahu bahwa dia tidak dapat menolak, jadi dia hanya bisa memasukkan kartu bank ke dalam sakunya. Tepat ketika Dev hendak pergi, ada suara keributan dari bawah, itu sangat bising. Dev sedikit mengernyit. Melihat Dev mengerutkan kening, Juan segera memanggil manajer hotel. Juan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa sangat berisik? Tuan Su, Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao akan menikah hari ini, dan perjamuan pernikahan akan diadakan di aula perjamuan di lantai 2, itu sebabnya sangat bising. Manajer buru-buru menjelaskan kepada Juan. Ketika Juan mendengar ini, dia menyerah. Lagi pula, hotelnya dibuka untuk bisnis, dan ketika orang menikah, tidak dapat dihindari ketika terjadi kebisingan. Tuan Su, selamat tinggal. Dev membungkukkan tangannya ke Juan lalu berjalan keluar dari kamar VIP. Tepat setelah Dev turun, dia bertemu Navarro Xiao yang berjalan ke hotel dengan mempelai wanitanya, Sanshan Geng, di pelukannya. Setelah melihat Dev, Navarro tertegun sejenak, tetapi kemudian tertawa, Dev, saya tidak berharap Anda datang ke pernikahan kami, apakah Anda ingin datang untuk makan dan minum? Dev melirik Navarro dengan dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik ke satu sisi dan ingin pergi. Jangan pergi. Navarro menghalangi jalan Dev, dan berkata dengan nada mengejek, lihatlah mantan pacarmu, bukankah dia cantik sekarang? Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya? Navarro sengaja membuat Dev malu. Kakak Navarro, abaikan dia, waktunya akan tiba. Kata Sanshan yang berada di pelukan Navarro bahkan tidak ingin melihat ke arah Dev. Navari, jangan perhatikan sampah ini, kamu tidak boleh melewatkan waktu, kamu pergi ke aula, aku akan mengusir sampah ini. Meli mendesak Navarro, lalu menatap Dev dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Kamu bahkan datang ke hotel. Kamu seperti katak dalam tempurung, bisakah putriku menyukaimu? Lihatlah dirimu sendiri, keluar dari sini, jangan mencoba membuat masalah di sini. Kata-kata Meli sangat pahit dan kejam, dan dapat dikatakan bahwa setiap kata menghukum. Kerabat dan teman-teman di sekitar mereka berbisik satu persatu, menyaksikan Dev hanya mencibir. Pada saat ini, Dev seperti badut yang melompat dari balok, dan ditertawakan oleh semua orang. Suatu hari, kalian semua akan berlutut di kakiku dan memohon padaku. Dev menekan amarah di hatinya, mendorong Navarro menjauh, dan berjalan keluar. Hentikan dia. Navarro mengerutkan kening, hari ini, jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus berpartisipasi, dan jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Anda harus tetap berpartisipasi. Saya akan membiarkan Anda melihat pacar Anda menikah dengan saya. Begitu Navarro berbicara, orang-orang botak itu segera menghentikan Dev. Mereka telah dipukuli di rumah Dev, dan mereka masih memiliki dendam di hati mereka. Sekarang mereka bisa membalas dendam pada Dev. Melihat orang-orang berkepala botak memegangnya dengan erat, Dev perlahan menoleh untuk melihat Navarro, apakah Anda yakin ingin saya menghadiri pernikahan Anda? Navarro mencibir, ya, aku hanya membiarkanmu menontonnya dengan mata kepala sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak layak untuk bersaing denganku. Ya, jika aku hadir, pernikahanmu pasti akan dibatalkan. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan di lantai 2. Ada lebih dari 100 meja di aula ini.
Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu membuat pernikahanku batal. Navarro tertawa, dia sama sekali tidak mempercayai ancaman Dev, tetapi untuk mencegah Dev membuat masalah dan mengganggu semua orang, Navarro memerintahkan Bobby dan berkata, "Botak, bawa beberapa orang lagi dan awasi Dev untukku. Jika dia berani macam-macam, segera hajar dia. Tuan Muda Xiao jangan khawatir, masalah ini diserahkan padaku." Bobby mengangguk, dan ada beberapa sinar dingin di matanya. Dia akan segera membalas dendam pada Davel. Di aula pernikahan, Dev menemukan sudut dan duduk. Mereka yang menghadiri pernikahan putra keluarga Xiao adalah orang kaya atau pejabat, dan mereka semua adalah orang kaya dan terkenal di Hongcheng. Orang biasa seperti Dev tidak memenuhi syarat untuk hadir. Oleh karena itu, dengan penampilan Dev, itu menyebabkan banyak tamu di aula memberikan tatapan aneh. Pada adegan pernikahan yang begitu mewah, seorang pemuda biasa tiba-tiba muncul, yang sepertinya tidak pada tempatnya. Namun segera, identitas Dev tersebar di antara banyak tamu, dan kali ini, ada lebih banyak mata tertuju pada Dev. Kebanyakan dari mereka mengejek dan menghina, dan beberapa bersimpati. Hanya saja Dev tidak peduli dengan pandangan mata itu. Dia dengan santai duduk sendirian di sudut, memakan buah kering di atas meja, tanpa jejak ekspresi di wajahnya. Bobby bersama selusin orang tepat berdiri di belakang Dev dan menatap dari dekat. Selama Dev berani macam-macam, dia akan menghajarnya tanpa ragu-ragu. "Hei, bukankah itu Dev? Kapan kamu keluar dari penjara?" Sebuah suara sarkastik terdengar. Dev mendongak, dan melihat seorang wanita mengenakan riasan tebal yang mempesona berjalan menuju Dev, dan ada seorang pria muda di samping wanita itu. Suara wanita itu langsung menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Pada awalnya, mereka hanya berpikir bahwa Dev adalah mantan pacar pengantin wanita, dan mereka datang untuk melihat pacarnya untuk terakhir kalinya, tetapi mereka tidak menduga Dev adalah mantan narapidana. Para tamu di sekitarnya merasa lebih penasaran tentang sosok Dev. Bersambung. Perintah Raja Naga. Hak Cipta tahun 2009 sampai tahun 2022 Sertifikat ICP Beijing nomor 030173.